Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan kita, Mikrobiologi Industri. Pada kali ini kita masuk ke sesi ke-8. Di sesi ke-8 ini setelah kalian melaksanakan UTS beberapa waktu yang lalu, kita masuk lagi ke perkuliahan. Di sini kita akan membahas tentang industri enzim. Ya, tentu saja karena pembahasannya tentang mikrobiologi industri, maka industri enzim yang kita bahas adalah industri enzim yang menggunakan mikroba. Jadi, kemampuan akhir yang diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik enzim, kalian dapat menyebutkan mikroba penghasil enzim, tentu saja tidak semua ya, mungkin kalian bisa menyebutkan beberapa. Kemudian juga dapat menjelaskan teknologi untuk produksi enzim. Ya. Kita masuk dulu mengenai enzim, tentu saja ini sesuatu hal yang kita ulang-ulang lagi ya, karena saya rasa kalian sudah pernah mendapatkannya di beberapa mata kuliah lain. Jadi enzim adalah protein yang terdapat pada sel hidup. Jadi dia berupa protein, terdapat pada sel hidup, dan berperan dalam fungsi fisiologi sel. Enzim ini unik karena memiliki sifat katalis, artinya membantu perubahan kimiawi dari suatu substrat. Kita bisa mengisolasi enzim ini dari sel yang memproduksinya, dan uniknya enzim ini meskipun dia mengubah substrat atau melakukan aktivitas katalitik, dia tidak berubah strukturnya. Jadi itu yang unik dari enzim ini. Kemudian kita ketahui juga bahwa ada beberapa kofaktor yang membantu proses aktivitas katalitik dari enzim. Jadi enzim dan substrat itu seperti kunci dan gembok ya. Jadi spesifik ketika ada substrat yang memasuki daerah aktif atau active site dari enzim, maka terbentuklah enzim dan substrat kompleks ya, kompleks enzim dan substrat yang dimana enzim ini kemudian mengubah substrat tersebut ya. Setelah itu substrat akan dilepas dengan bentuk yang lain dibandingkan substrat yang pertama. Jadi yang kedua ini disebut produk ya. Jadi kalau industri enzim, karena namanya saja industri, adalah teknik yang melibatkan penggunaan organisme hidup atau produknya untuk membuat atau memodifikasi produk enzim untuk tujuan komersial. Jadi karena ini adalah suatu industri, maka tujuannya adalah komersial. Ya. Kelebihan enzim dalam penggunaan enzim dalam industri adalah kualitas produk yang dihasilkan itu baik, produk sampingan sedikit, tidak menghasilkan limbah, proses pemurnian produknya lebih mudah, dan bisa menggunakan mikroba untuk menghasilkan enzim yang diperlukan. Nah, ini adalah beberapa contoh enzim yang digunakan dalam industri, bisa dari industri makanan, minuman, kertas, hingga deterjen. Ya, di situ ada beberapa nama enzim seperti proteinase, lipase, silanase, selulase, dan lain-lain, dan beberapa fungsinya. Kelebihan mikroba dalam produksi enzim adalah enzim yang dihasilkan itu bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik, proses purifikasi dan ekstraksinya lebih mudah, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan enzim juga lebih cepat, tidak memerlukan tempat yang luas untuk proses kulturnya, dan mikroba ini bisa dilakukan rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas enzim yang dihasilkannya. Nah, ini adalah beberapa contoh mikroba penghasil enzim, ada bakteri, ada yeast, ada kapang. Dari bakteri kita contohkan adalah Bacillus subtilis yang bisa menghasilkan protease atau amilase. Kemudian ada yeast yang bisa menghasilkan laktase, kapang atau mold itu contohnya Aspergillus niger untuk menghasilkan enzim protease. Proses produksi enzim sendiri tentu saja kita harus mendapatkan mikroba dulu dari sumbernya ya. Kalau ini adalah suatu proses di mana kita baru memproduksi enzim baru ya. Jadi suatu enzim baru kita produksi. Ini kita mengisolasi dulu mikrobanya, kemudian kita men-screening kira-kira mikroba mana yang menghasilkan enzim. Setelah didapatkan mikrobanya, kemudian diidentifikasi namanya apa mikroba ini, gitu ya. Apakah dia termasuk bakteri, fungi, atau mikroba yeast ya.
Kita identifikasi dulu, setelah itu kita perbanyak atau dilakukan pembuatan inokulum, baru dihasilkan enzimnya. Setelah dihasilkan enzimnya, dipurifikasi, dan enzim ini kemudian dapat didaftarkan pada Badan POM setempat untuk dikomersialisasikan. Ya. Kemudian isolasi mikroba penghasil enzim sendiri bisa bermacam-macam sumbernya, bisa dari daratan, laut, ya, bahkan di hutan, ya, daratan yang tanah, maksud saya tanah, kemudian di laut maupun di hutan. Nah, ini adalah beberapa contoh mikroba penghasil enzim dan tempat isolasinya. Ada yang dari tanah, ada yang perairan, ada yang dari kayu, ya. Kemudian kita ekstraksi enzimnya. Nah, screening mikroba penghasil enzim contohnya dengan melihat pembentukan zona bening di sekitar kultur mikroba. Ya, di sini ada dua gambar A dan B. Di gambar A itu ada 10 isolat mikroba, ya, bakteri dalam hal ini, yang menghasilkan, yang menjadi kandidat penghasil enzim. Ternyata kita lihat untuk kultur nomor 1, 2, 3, dan 4 itu tidak sebagus kultur 5 sampai 10. Ya. Jadi setelah itu peneliti ini kemudian mengambil 6 isolat dari 10 isolat tadi untuk ditumbuhkan lebih lanjut, dibuat inokulum yang spesifik, ya. Kemudian dilihat ternyata di gambar B terlihat adanya zona bening di sekitar bakteri yang tumbuh itu. Nah, inilah yang mencirikan bahwa mikroba tersebut menghasilkan enzim. Ya. Kemudian juga kita bisa melakukan melihat perubahan warna dengan medium khusus. Artinya medium itu ditambahkan dengan oil phenol red. Jadi ditambahkan phenol red untuk sebagai penanda, ya. Jadi kalau ada zona bening seperti tadi, nah si phenol red-nya tadi akan bukan dicerna, ya, tapi dia diolah oleh bakteri sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Di sini kalau kita lihat ada strain 7, negatif VE, dan positif VE. Artinya negatif VE itu adalah negatif, kontrol negatif, positif VE itu adalah kontrol positif. Terlihat adanya perubahan warna yang tadinya merah menjadi kekuningan. Itu berarti strain 7 ini menghasilkan enzim. Juga kita bisa melakukan teknik rekayasa genetika pada bakteri yang kita mau, ya, dengan menyisipkan gen pada plasmid, kemudian plasmid ini dimasukkan, misalkan di sini adalah amilase, gen amilase dimasukkan ke dalam plasmid, kemudian plasmidnya kita masukkan ke dalam bakteri, sehingga bisa menghasilkan amilase yang kita mau. Kemudian identifikasi mikroba penghasil enzim kita bisa lakukan dengan kalau bakteri bisa menggunakan ini Bergey's Manual Determinative of Bacteriology. Kalau dari jamur kita bisa melakukan melihat morfologinya dan melakukan taksonomi, proses taksonomi. Atau kita bisa melihat sequencing dari rRNA-nya, ya, 16S atau 18S rRNA. Nah, ini adalah kalau sudah didapatkan bakteri spesifik atau mikroba spesifik penghasil enzim adalah yang dilakukan kemudian melakukan kultur, ya, kultur spesies yang spesifik tadi, kemudian dilakukan fermentasi. Setelah itu didapatkan enzimnya, kemudian dilakukan purifikasi dan menghasilkan produk yang akhir. Nah, nutrisi untuk pertumbuhan mikroba penghasil enzim itu ternyata bisa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, ya. Contohnya ada kulit jeruk, ada limbah dapur, ada serbuk gergaji, dan lain-lain, ya. Waktu fermentasi untuk setiap spesies itu berbeda-beda tergantung dengan spesiesnya. Demikian juga volume inokulum yang diperlukan. Persen volume inokulum itu adalah persen dibandingkan dengan volume kultur total, ya. Proses agitasi, nah agitasi ini atau pengadukan itu penting untuk meratakan oksigen di medium kultur. Ini untuk setiap spesies ternyata berbeda-beda, ya. Ya, itu adalah beberapa kondisi kultur yang diperlukan dalam proses fermentasi mikroba yang digunakan untuk menghasilkan enzim.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.